Los Angeles, neraka yang dibangkitkan. Los Angeles, kota yang dulunya diselimuti gemerlap cahaya dan janji-janji keabadian, kini terhisap ke dalam perut neraka. Kota yang sering disebut sebagai malaikat tanpa celah, ini mendapati dirinya dihantam oleh amarah alam yang seolah menggugat dosa-dosa manusia. Langit biru yang biasa menjadi atap megahnya kini gelap, terbelah oleh kobaran api yang menari liar, seperti lidah iblis yang lapar akan balas dendam. Pada Kamis pagi, 9 Januari 2025, sang iblis merah datang tanpa peringatan, merangsek ke jantung kota ini. Angin kering menggiringnya dengan penuh hasrat, seolah menjadi tangan tak terlihat yang membimbing kehancuran. Gedung-gedung pencakar langit, simbol kekayaan dan kesombongan, luluh lantak dalam hitungan menit. Rumah-rumah mewah di Pacific Palisades, tempat di mana para selebriti membangun istana kehidupan, kini hanya menyisakan abu dan puing-puing yang berteriak dalam diam. Ini bukan sekadar kebakaran, melainkan hukuman. Suara api berderak di antara reruntuhan seperti gumaman alam yang marah. Para saksi bencana ini tak dapat menghindar dari rasa bahwa ini lebih dari sekadar tragedi. Los Angeles, yang tangannya pernah menggenggam kekuatan untuk membakar Gaza tanpa ampun, kini harus merasakan panas yang sama. Seperti karma yang berjalan tanpa suara, api membalas dengan tangan yang tak kalah kejam. Angin kencang dengan kecepatan 60 mil per jam mempercepat penyebaran api, seperti utusan maut yang tak kenal belas kasihan. Dalam sekejap, 50 hektar tanah di Calabasas dan Hidden Hills lenyap. Tapi itu baru awal. Hingga malam tiba, api telah menelan 960 hektar, terus merayap seperti ular raksasa yang mematikan. Pacific Coast Highway, jalan ikonik yang biasanya memancarkan keindahan lautan biru dan langit cerah, berubah menjadi koridor menuju neraka. Kepulan asap tebal menutupi pandangan, dan panas yang menyengat menjadikan setiap langkah seperti berjalan di atas bara. Dari kejauhan, barisan mobil yang ditinggalkan pemiliknya berdiri dalam keputusasaan, tubuhnya meleleh oleh gigitan api yang tak terpuaskan. Langit malam dihiasi kilatan cahaya oranye dari helikopter pemadam kebakaran, mencoba memadamkan sang monster dengan air yang tak pernah cukup. Tapi upaya manusia tampak sia-sia, bagai menuang setetes air ke lautan api. Di sisi lain, pesawat menjatuhkan bahan penghambat, menciptakan pemandangan seperti perang udara melawan musuh yang tidak terlihat. Pada hari itu, lebih dari 180.000 jiwa dipaksa meninggalkan segalanya. Rumah, kenangan, bahkan rasa aman mereka. Mereka melangkah ke tempat penampungan dengan wajah penuh debu. Mata mereka kosong, memandang masa depan yang tak lagi menjanjikan. Di sudut lain, beberapa orang nekat kembali ke rumah mereka hanya untuk menemukan cerobong asap yang berdiri di tengah puing-puing hangus. Ini adalah pemandangan kiamat kecil yang tak dapat dihapus dari ingatan. Di Pacific Palisades, tanah yang dulunya megah kini hanya puing dan abu. Pohon-pohon yang dulunya menaungi, sekarang berdiri kaku, seperti patung hitam yang memprotes dalam sunyi. Kabel listrik berserakan di jalanan, mobil-mobil terbakar hingga meleleh, menciptakan bau logam dan asap yang menyesakkan. Angin panas membawa aroma kematian yang menyelimuti setiap sudut kota. Pada malam ketiga, kobaran api terus melahap Los Angeles. Para pemadam kebakaran yang sudah kelelahan tak mampu menghentikan laju kehancuran. Ini baru awal, ujar Luna, seorang saksi mata dengan suara bergetar. Kata-katanya seperti ramalan buruk yang segera menjadi kenyataan. Korban tewas terus bertambah menjadi tumbal bagi api yang seolah memiliki kesadaran sendiri. Sementara itu, laporan menyebut lebih dari 28.000 hektar tanah telah hangus. Di Marathon Road, tempat orang biasa berolahraga, kini hanya puing-puing yang berserakan. Walk of Fame, simbol kebanggaan industri hiburan, hampir tersentuh oleh lidah api. Bahkan ikon Hollywood di Hollywood Hills tampak seperti menunggu kehancurannya sendiri. Kota yang pernah menjadi simbol kemewahan kini runtuh dalam abu. Kekayaan yang dulu diagungkan kini tak lebih dari debu yang ditiup angin. Los Angeles, yang pernah merayakan kekuatannya untuk menghancurkan Gaza dari jauh, kini harus merasakan luka yang sama. Harta benda, harapan, dan kehidupan terkikis habis dalam satu pukulan. Apakah ini balasan dari dosa manusia?
atau sekadar pengingat bahwa alam, meskipun diam, selalu mencatat. Los Angeles kini berdiri sebagai saksi bisu, sebuah kota yang dulu penuh cahaya, kini tenggelam dalam bayang-bayang karma. Kota malaikat itu pada akhirnya harus menghadapi neraka yang diciptakannya sendiri. Saat malam tiba, Los Angeles terbungkus dalam kegelapan yang tidak biasa. Tanpa listrik, tanpa cahaya, kota ini terperangkap dalam keheningan yang mencekam. Asap tebal menggantung di langit, menghalangi bintang-bintang untuk melihat apa yang terjadi di bawah. Angin malam membawa suara-suara aneh, gemuruh api yang terus mengamuk, suara jeritan yang terperangkap dalam kobaran api, dan desahan tubuh yang terenggut dari segala bentuk kehidupan. Di jalan-jalan yang dulunya ramai dengan tawa dan kegembiraan, kini hanya ada kesedihan dan kecemasan. Penduduk yang selamat, yang dulu mengenakan senyum kebanggaan, kini hanya memiliki wajah pucat dan mata yang dipenuhi kepanikan. Mereka mencari jalan keluar yang tak pernah mereka temukan. Rumah mereka telah lenyap dalam kobaran api, dan dengan itu hilanglah identitas mereka. Harta benda yang mereka banggakan menjadi abu yang berterbangan, tak ada yang tersisa kecuali kenangan pahit akan kehidupan yang telah mereka tinggalkan. Api itu seperti makhluk hidup, menguasai tanah tanpa ampun. Para pemadam kebakaran yang sebelumnya datang dengan semangat, kini tampak lelah dan terdesak. Dengan tiap langkah mereka, api menyambut mereka dengan sengatan panas yang tak terbayangkan. Keberanian mereka seperti sedikit air yang tercurah pada lautan api yang mengganas. Seperti halnya upaya manusia lainnya, perlawanan terhadap kekuatan alam terasa sia-sia, bahkan dengan peralatan canggih dan teknologi terkini. Ini adalah pertempuran yang tidak dapat dimenangkan, sebuah pertarungan melawan takdir yang telah lama tertulis. Di luar kota, angin semakin kencang, membawa api ke pemukiman yang lebih jauh lagi. Malibu, yang terkenal dengan pantainya yang indah, kini terjebak dalam cengkeraman maut. Jalan-jalan yang dulunya dipenuhi dengan wisatawan dan penduduk yang menikmatinya, kini sunyi, tertutup oleh abu tebal yang menyelimuti seluruh area. Orang-orang yang dulu berlarian di sana, menikmati setiap detik hidup mereka, kini harus berlari menyelamatkan nyawa, terbebani oleh beban yang tak terkatakan, kehilangan segalanya dalam sekejap. Sementara itu, para pengungsi yang tersebar di tempat penampungan sementara merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa takut atau kebingungan. Ada suatu kehampaan yang tak dapat dijelaskan, sebuah perasaan seperti kehilangan jiwa. Mereka tak hanya kehilangan rumah dan harta benda, mereka kehilangan identitas mereka. Sebuah kota yang dulu menawarkan janji kesuksesan kini menjerat mereka dalam derita yang dalam. Mereka berjalan dalam hening, membawa beban tak terkatakan yang tak akan mudah terhapus. Mereka berusaha mengingat wajah-wajah yang telah hilang, rumah yang telah hancur, dan masa depan yang tiba-tiba menjadi kabur. Sementara itu, di tempat-tempat yang paling rusak, seperti Pacific Palisades dan Hollywood Hills, suasana lebih menyerupai tanah mati. Bangunan yang dulu tinggi dan kokoh kini hanya kerangka yang tak berarti. Tanah yang dulunya subur, kini hanya hamparan abu dan arang. Orang-orang yang mencari perlindungan kembali ke rumah mereka, hanya untuk menemukan bahwa tempat yang mereka sebut rumah kini telah menjadi makam bagi kenangan indah yang telah terkubur. Dengan setiap hari yang berlalu, api itu semakin ganas, semakin tak terhentikan. Mungkin tak ada yang lebih menyakitkan daripada mengetahui bahwa bencana ini adalah sebuah balasan. Sebuah balasan yang datang bukan dari alam semesta yang acak, tetapi dari tangan manusia itu sendiri. Los Angeles, kota yang dulu bangga dengan kemampuannya menenggelamkan negara lain dalam kesengsaraan, kini harus merasakan apa yang ditabur. Api yang menghanguskan Gaza kini telah kembali menerjang ke tempat yang sebelumnya memandang dunia dengan takabur. Karma itu datang tidak dengan kebencian, melainkan dengan keheningan yang menghancurkan. Los Angeles, yang dulu berdiri tegak di atas dunia, kini terluka dan terperangkap dalam amukan api yang tak terpuaskan. Setiap helai abu yang berterbangan di udara adalah pengingat. Setiap sisa bangunan yang terbakar adalah pelajaran. Tidak ada yang bisa lolos dari hukum semesta. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari dampak dari apa yang telah mereka lakukan kepada dunia. Saat hari-hari terus berlalu, penderitaan warga Los Angeles tak kunjung berhenti. Mereka yang selamat terus bertanya-tanya,
Apakah ini akhir dari sebuah era? Apakah kota ini akan bangkit kembali? Atau justru tenggelam dalam jejak-jejak kehancuran yang ditinggalkannya? Apa yang akan terjadi pada kota yang dulunya menjadi simbol bagi kemewahan, kekuasaan, dan keangkuhan? Namun satu hal yang pasti, Los Angeles, kota yang telah menari dengan api dan darah, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa karma itu tidak mengenal belas kasihan. Dalam keputusasaan ada pelajaran yang harus dipetik, sebuah pelajaran yang mungkin hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah merasakannya. Dan bagi dunia, ini adalah pengingat yang sangat keras, bahwa tak ada keangkuhan yang abadi, tak ada kekuatan yang tak terkalahkan, dan tak ada yang bisa lolos dari bayang-bayang karma yang menunggu di ujung setiap langkah. Kebakaran hutan di Los Angeles kembali menjadi perhatian dunia. Kebakaran yang terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat memicu perintah evakuasi bagi hampir 180.000 penduduk di berbagai wilayah terdampak. Kebakaran hebat yang melanda Los Angeles sejak hari Selasa, tanggal 7 bulan Januari 2025 telah menjalar ke berbagai lokasi dan menghanguskan sejumlah properti mewah dengan nilai tertinggi di Amerika Serikat. Tragedi ini juga menelan korban jiwa dengan sedikitnya 5 orang meninggal dunia, atau mungkin sekarang sudah dikatakan 10 orang. Nah, meskipun tim pemadam kebakaran bekerja keras, kobaran api yang sangat besar masih sulit untuk dikendalikan. Kebakaran yang melanda Pacific Palisades menghancurkan sekitar 5.300 bangunan, menjadikannya salah satu bencana kebakaran terburuk dalam sejarah Los Angeles. Namun, dari kejadian tersebut, peristiwa ini membawa dampak besar, tidak hanya pada kerugian materi tetapi juga pada kehidupan manusia, hewan, dan kelestarian lingkungan. Dalam Islam, setiap peristiwa termasuk bencana alam dipandang sebagai bagian dari qada dan qadar. Namun peristiwa seperti ini juga mengandung hikmah serta mengingatkan kita pada tanggung jawab untuk menjaga bumi yang telah Allah amanahkan, dan yang terpenting lagi mengingatkan kita pada azab Allah yang nyata, yang mana yang pada kesempatan kali ini akan kita bahas. Dan karena itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kebakaran besar di Los Angeles dan kaitannya dengan azab yang diberikan oleh Allah. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Nah, kebakaran Los Angeles di Amerika yang terjadi sejak tanggal 7 bulan Januari 2025 lalu menjadi neraka di musim dingin. Meski penyebab munculnya api masih diinvestigasi, tetapi secara ilmiah faktor-faktor ini membuat api tersebar dan menghanguskan ribuan rumah-rumah dan gedung-gedung, serta 180 ribuan warga harus mengungsi. Kebakaran yang dimulai pada Selasa ini tanggal 7 2025 bulan Januari itu malah meluas dan muncul sumber api baru pada Kamis tanggal 9 bulan Januari pada waktu Amerika Serikat atau hari Jumat waktu Indonesia Barat. Nah, di sisi lain, peneliti ilmu kebakaran dari Universitas Edinburgh, Rory Hayden, mengatakan untuk semua kasus kebakaran hutan memerlukan 3 hal, yaitu pertama, pemantik atau penyalaan api, kedua, ada sesuatu untuk terbakar, dan ketiga, oksigen dari udara. Nah, dalam kebakaran Los Angeles ini, mana yang jadi pemantik dan sesuatu yang bisa terbakar sehingga membuat kebakaran itu makin besar? Pertama-tama, kita akan menjelaskan pemicunya sebelum masuk ke inti utamanya. Nah, pemicu munculnya api masih diinvestigasi. Api pertama muncul di kawasan Palisades, Los Angeles, tepatnya di daerah perbukitan dan mewah Pacific Palisades. Disebutkan asal-muasal kobaran api yang diterpa angin ini di belakang sebuah rumah, yaitu di daerah Piedra Morada Drive, yang terletak di atas sungai kecil yang ditumbuhi pepohonan yang juga cukup lebat. Nah, meskipun petir merupakan sumber kebakaran yang paling umum di Amerika Serikat, menurut National Fire Protection Association, para penyelidik dapat segera menyingkirkan kemungkinan tersebut dan tidak ada laporan tentang petir di wilayah Palisades atau daerah sekitar kebakaran Eaton yang dimulai di wilayah timur Los Angeles County dan juga telah menghancurkan ratusan rumah. Nah, 2 penyebab paling umum berikutnya, kebakaran yang disengaja dan kebakaran yang dipicu oleh kabel listrik. Namun, menurut penyelidik kebakaran Florida John Lentin mengatakan bahwa ukuran dan cakupan kebakaran tidak mengubah pendekatan untuk mencari tahu penyebabnya. Sejauh ini belum juga ada indikasi resmi pembakaran dalam kebakaran tersebut. Namun di sisi lain, walaupun masih belum ditemukan penyebabnya, tetapi ada faktor yang pastinya telah terjadi terlepas dari kejadian bencana alam dan human error atau kejadian tak terduga lainnya, yang mana yaitu adalah azab yang telah Allah berikan kepada daerah tersebut atau negara tersebut sebagai pengingat untuk umat manusia.
Namun sebelum masuk ke pembahasan yang berkaitan dengan azab, kita akan membahas beberapa faktor kemungkinan kebakaran besar yang terjadi di Los Angeles dan sekitarnya seperti yang dilansir oleh BBC. Yang mana yaitu diantaranya: pertama, faktor pertumbuhan vegetasi kering yang cepat jadi bahan bakar. Dikatakan peneliti ilmu kebakaran bahwa karena sedang terjadi musim kemarau kering yang sangat panjang, hal itu membuat vegetasi di daerah tersebut mengering dan membuatnya menjadi mudah terbakar dan membuat kebakaran semakin besar dan semakin cepat merambat. Kedua, badai angin Santa Ana. Selain juga karena cuaca yang sangat kering, kebakaran juga diperparah oleh badai angin yang kuat. Angin kencang mendorong api yang bermula dari lereng gunung di sebelah barat Los Angeles menjadi kebakaran hutan yang bergerak cepat, yang menyebar melalui vegetasi yang sudah kering hingga menelan kawasan Pacific Palisades di dekat Santa Monica. Nah, dari hal ini angin itu sendiri seringkali panas dan kering sehingga dapat menghilangkan kelembapan vegetasi. Bahkan kecepatan hembusan anginnya juga dapat membuatnya semakin cepat penyebaran api tersebut. Lalu ketiga, bara api. Angin ini juga tidak hanya mengipasi api dan mendorong api ke seluruh landscape sekitarnya. Angin juga membawa bara api, dan dalam hal ini angin dapat menerbangkan bara api dari tumbuhan yang terbakar dan membawanya ke depan. Bara api dapat menyebar hanya beberapa meter di depan api dan menyulut material baru, atau melompat beberapa mil sekaligus dan menyebabkan api baru menyala di tempat yang jauh. Jika bara api membakar satu rumah, petugas pemadam kebakaran mungkin dapat memadamkannya. Namun masalahnya, puluhan rumah sering terbakar bersamaan dengan bara api ini, dan kemudian setiap rumah menghasilkan lebih banyak bara api lagi, sehingga menghasilkan efek domino yang membuat api terus merambat dengan cepat. Keempat, faktor bentang alam perbukitan dan ngarai. Nah, landscape perbukitan di area Los Angeles ini dan sekitarnya juga meningkatkan risiko kebakaran hutan. Peneliti ilmu kebakaran US menjelaskan bahwa kebakaran akan menyebar dengan sangat cepat ke atas bukit, dan mereka juga menjelaskan bahwa ciri-ciri geografis seperti ngarai, jurang dapat menciptakan perilaku kebakaran yang sangat ekstrim yang sulit mungkin mustahil bagi siapapun untuk benar-benar memadamkan api. Dan topografi ini tidak hanya meningkatkan risiko penyebaran api, tetapi juga membuat evakuasi menjadi lebih sulit. Dan kelima, faktor perubahan iklim. Meskipun masih terlalu dini untuk memastikan apakah atau seberapa besar perubahan iklim berkontribusi terhadap kebakaran ini, perubahan iklim telah dikaitkan dengan memburuknya kebakaran hutan secara global. Jumlah hari di mana cuaca menyebabkan risiko kebakaran yang tinggi meningkat, dan perubahan iklim membuat kondisi ini semakin parah. Jadi, masalah utama kebakaran menurut peneliti ilmu kebakaran US, ada kemungkinan faktornya adalah cuaca yang lebih panas, lebih kering, tetapi juga lebih basah, dan lebih berangin, dan segala hal lain yang datang bersamaan dari sudut pandang iklim. Itulah yang akan menentukan resiko ke depannya akan seperti apa kebakaran terjadi. Kemudian kita akan membahas inti utama masalah ini, yaitu azab sebenarnya yang terjadi di Los Angeles dari kebakaran dahsyat di Amerika Serikat ini. Belakangan ini disebutkan bahwa kebakaran hutan di Los Angeles disebut penyebabnya adalah Allah telah mengazab mereka, yaitu Amerika, yang pada dasarnya daerah Los Angeles, yang mana ini telah terjadi usai Presiden Donald Trump mengancam akan melepaskan neraka ke Timur Tengah dan juga Gaza jika sandera Israel tidak dilepaskan. Dan mungkin karena kesombongannya tersebut, maka daerahnya langsung Allah timpakan azab sesuai ucapan pemimpinnya, yang mana beberapa daerahnya di Amerika kini telah berubah menjadi seperti neraka, yaitu tepatnya di Los Angeles, tempat pusatnya maksiat berada. Nah, dan juga terlebih lagi daerah Los Angeles tersebut adalah daerah-daerah elit yang paling banyak menyumbangkan pajak mereka, yang bahkan digunakan untuk membantu Zionis laknatullah. Nah, pajak-pajak ini mahal karena tempat-tempat Los Angeles adalah tempat yang sangat mahal, sehingga pajak-pajaknya juga mahal, yang mana pajak tersebut digunakan untuk membantu Zionis laknatullah. Jadi tak heran bahwa daerah tersebut yang pertama terkena azab dari Allah ini, yaitu karena uang pajak mereka digunakan untuk membantu membunuh manusia tak bersalah. Dan di sisi lain dari peristiwa ini juga, peristiwa kebakaran di Los Angeles pun mulai menuai beragam komentar. Tak sedikit dari mereka yang juga kembali menyoroti genosida di Palestina yang berkaitan dengan ulah Amerika dan juga Israel. Terlebih lagi, seperti yang kita katakan sebelumnya, saat Donald Trump sempat berpidato di kediamannya di Florida yang mengancam akan membuat neraka di Timur Tengah termasuk di Gaza.
Di sisi lain, genosida Israel di Gaza juga telah terjadi sejak 7 Oktober 2024 lalu. Dalam genosida yang dilakukan Israel telah menjatuhkan bom-bom di wilayah Gaza hingga membakar warga hidup-hidup di tenda pengungsian. Dan warganet pun menyebutkan bahwa kini Los Angeles telah mengalami hal yang serupa dengan warga-warganya yang harus kehilangan tempat tinggal dan mengalami bencana dahsyat. Bahkan setelah momen pidato Trump tersebut dikatakan bahwa daerah elit Los Angeles sekitarnya pun sekarang tidak jauh berbeda dengan daerah Gaza yang luluh lantah oleh musuh Allah, dengan daerah-daerah yang terlihat hancur luluh lantah dibakar oleh nyala api. Dan seperti yang diketahui, kondisi jalur Gaza pada penghujung tahun 2024 masih belum membaik. Jumlah korban tewas dari hari ke hari semakin di luar nalar. Tanpa jeda, Israel secara sistematis membumi hanguskan Gaza dari utara ke selatan dan dari timur ke barat. Serbuan sang Zionis di Gaza persis seperti melipat serbet hingga lipatan terkecil yang paling mungkin. Lalu dalam pandangan Al-Quran mengenai azab ini, nah, saat ini musibah terjadi di mana-mana. Orang yang durhaka dan enggan taat selalu tertimpa rasa takut, khawatir, dan rizki yang sulit. Beda halnya dengan orang yang beriman dan bertakwa. Maka lihatlah bagaimana suatu negeri ditimpa berbagai krisis, bencana, dan musibah. Sebab utama adalah karena mereka durhaka kepada Allah. Bentuk kedurhakaan terbesar adalah mulai dari perbuatan syirik. Begitu juga termasuk di dalamnya adalah mudahnya meninggalkan sholat, dan juga termasuk berbuat zalim kepada sesama manusia. Dan itulah yang terjadi pada Los Angeles saat ini, yang mana pemerintahnya telah berbuat zalim terhadap orang-orang Palestina dengan membantu Israel. Dan di sisi lain itulah yang terjadi pada suatu negeri jika mereka semakin jauh dari Allah. Musibah demi musibah akan menerpa mereka. Dan dalam hal ini Allah Ta'ala telah berfirman, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian, kelaparan, dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Quran Surat An-Nahl ayat 112. Nah, permisalan tersebut ditujukan pada penduduk Mekah dahulu yang mereka hidup dalam keadaan aman, tentram, dan melimpah berbagai rezeki yang bisa dipanen di sekitarnya. Siapapun yang masuk ke dalamnya akan merasakan aman. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman dalam ayat lainnya yang artinya, dan mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram, tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan untuk menjadi rezeki bagimu dari sisi kami. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surat Al-Qasas ayat 57. Nah, yang dimaksud dalam ayat yang kita kaji tersebut adalah sebelumnya Allah telah memberi rizki yang mudah. Itulah yang dimaksud dengan rogoda, yaitu rizki diberi penuh kemudahan. Nah, ketika mereka kufur pada nikmat Allah, yaitu enggan taat padanya dan gemar bermaksiat dan melakukan perbuatan zalim, akhirnya Allah menimpakan rasa takut, khawatir, dan kelaparan pada mereka, atau bahkan bencana lainnya. Padahal sebelumnya mereka diberikan nikmat yang besar, rasa aman, buah-buahan yang diperoleh begitu mudah, dan rizki yang melimpah. Sebab kesengsaraan dan kesusahan ini itulah yang disebutkan dalam ayat selanjutnya, yang artinya, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Karena itu mereka dimusnahkan atau diazab, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat An-Nahl ayat 113. Jadi sebab mereka mendapatkan musibah adalah karena durhaka pada Rasul dan Allah. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan era sekarang dan peristiwa yang terjadi serta apa yang terjadi di daerah tersebut. Tempat atau daerah Los Angeles dan sekitarnya adalah sebuah daerah yang terdapat gudang kemaksiatan. Dan salah satu yang terbesar adalah perjudian dan penyembahan berhala dan yang lainnya. Makanya tidak heran jika semua kejadian ini berkaitan dengan apa yang telah Allah peringatkan tentang azabnya kepada manusia. Dan hal ini juga seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surat Asy-Syura ayat 30.
Dan juga dalam hal ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan yang artinya tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu tidaklah bisa musibah tersebut hilang melainkan dengan taubat. Hal ini dijelaskan dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Dan selain itu perkataan Ali radhiyallahu anhu di sini selaras dengan firman Allah Ta'ala Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 30 yang telah disebutkan sebelumnya. Dan dari hal ini juga para ulama salaf mengatakan yang serupa dengan perkataan tersebut, yang mana Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan yang artinya di antara akibat dari berbuat dosa adalah menghilangkan nikmat dan akibat dosa adalah mendatangkan bencana atau musibah. Oleh karena itu hilangnya suatu nikmat dari seorang hamba adalah karena dosa. Begitu pula datangnya berbagai musibah juga disebabkan oleh dosa. Hal ini dijelaskan dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Dan ini terjadi seperti yang ada di daerah Los Angeles, yang mana kebanyakan warganya yang gemar bermaksiat termasuk judi, dan terlebih lagi pemimpinnya yang sombong dan berbuat zalim terhadap sesama manusia. Jadi wajar jika adab tersebut terjadi di daerah tersebut. Dan dari sini ada pelajaran penting bahwa ketentraman dan terangkatnya berbagai musibah adalah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sedangkan perintah Allah yang terbesar adalah mentauhidkannya. Adapun larangan terbesar adalah berbuat kesyirikan. Semoga Allah menganugerahkan kita sifat iman dan takwa dan menjadikan negeri penuh rasa aman serta didatangi rezeki melimpah. Dan hanya Allah yang memberi taufik. Dan demikian adalah pembahasan mengenai kebakaran besar di Los Angeles dan kaitannya dengan adab yang diberikan oleh Allah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Lu kleru nek kopi kayak nek kono. Lah, kono kleru. Ya. Diombe sik. Tak lain dulu. Tinggi asbak ini juga. Lah, kanggo asbak kanggo rokok. Berbeda apa? Berbeda Indonesia atau berbeda apa? Untuk cilik gue raneng asbak ini. Lah, terus ning zaman purba kuwi asbake Ya, nganggo urung rokok enggak. rokok. Urung kenal baku. Lah, terus nek pengen dadi romaneng rokok ya. Zaman purba mengenai rokok ya. Urung eneng rokok. Ya kadang yang tuan aku kan urung sengecakno. Yang korekane anu kok. Nek tumbuhan bebas kan biyen mesti. Oh jenenge Agung Liwang lho. Kadang ya wetel bumi menawa dipun sukan ijo menawa. Sekane akeh godhong urung disasak menungso. Kewan to. Lah eneng wit-witane ireng iki. Ya rupa-rupa to ya. Berarti ijo ya. Beraneka ragam. Ada merah, ada biru, ada kuning, merah, hijau, dan ungu. Bila lagu. Iki lagu. Kopine diseruput sik. Lah. Lah, cukup sik to. Lah, ting ting ting. digathokne sik. Ting Kowe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sik. Iya, terus Gak mam nih, gak mam. Isruk, ya. isrok. Serodok akeh lho. Ini. Ya, nyedot rada akeh. Dari zaman dulu orang nanya. Dumur sedot lho semone. Orang kenal bismillah nomor kim paling bebiya dulu iku rangan-rangan tok. Yes, Kok angan iki tok. seger iku ngono tok intine. Terus seger Zaman purba mengenai bismillah toh. Yurung cetha to. Saya urung ana sing ulang. Tapi yo ning ngombe yo coba Paling ya padha mbek kowe gerakannya padha to mesti. ya kok iso. Lho, Kalau mau jam maju, di rumah ini kayak bakal apa kan? Kerjaan. Paling mana sih ngetok bumbung sih so. gede. Ada bumbung, himbing, bakal kerjaan yang itu kan ya. Ada bumbung kuwi kan minangka paling orang ning gelas ya. Kenalnya bumbung kan kena himbing juga mesti. Kayak bakal kerjaan itu mbak neng. Legen. Tapi tradisi ini kok. Ya wis iso ngetok-tokan seperti iso ngetok bumbung lho jan ngono. saya tahu kan manusia purba kan uripe kan ning tengah alas to. Kok eneng pring kondine nemu trono. Kan otomatis kan jati tok, ya ta. Wis persiapan lah dia kan tiru manuk. Kan nemokane pring kuwi lho, kan saurunge
urung ning pring to, cek jati-jati tok. Iya ta. Wis kirane karagam tumbuhan apa wae enek, wis disiapno ke sing kuwasa. Kan otomatis kan ora langsung metukno to. Kan ana proses terkawit Diproses ya. ya. Apa wayah ape atus ning kali kok piye. Dia gua nalika golek pangpo dewa saking kok petoke ning manuk kluthuk kok narane mbok bawa kok tuk 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 mulai belum surane apik ngono. Ya timbul. sik ta, iki manuk plato urung sik to, ya kethek sik ta sarunge. To, mesti langsung Lho, metuki manuk kan ora. ya kuwi Kan kan kalau pring iki gara-gara kok manuk wis merero ngono lho. Wis langsung kan pring, meta kok urutane, mesti urutane. Ya ibu jejak mari. Ya, ngono lho. Ora langsung teko manuk plato. Iya ta. Dan iki konsep enak ya urutan. Lah ngono maksudku. Dadi ben gak Dicure. Nah, seperti dulu belum kenal apa? Geni. Makanya sama dengan hewan-hewan ini. Masih terus mentah langsung demam. Rasa bahasa Indonesia tambah. Iki kalau dewe ente ya campur aduk ya jakune ya nek petrole ya nek ngono lho. Kone terangan dulu-dulu tok ewoh tangkepane. Penontonnya ya ora roh nek Jawa tok. Iya lah. Dan YouTube bisa bahasa Jawa. Jadi ini bahasa. Iki masak growes kenal. Pakai bahasa Indonesia. Oke. Mas Dewi, Kenal geni istilahnya orang jarak sama ngono. Mas gak jarak di. Lah, iya. Apa wae tangi turu to iki. Dia bikin apa alat-alat ya kapak yang Ya. palu ya apa. Kok ini berapa gede ceblok nang ngisor ikeh watu. Jatuh Jatuh di Di batu. di batu. di bawah, di situ ada kotoran yang sudah kering. Ya. Itu kan timbul tik keluar apa getaran bumi apa api ini tuh mengurup istilahnya terus nyaut Nyala. Nyala. Keluar apinya kan gitu ya. keluar Ya. apinya Nyaut terus. terus menimbulkan aku menggawe Membuat batu Ya. bisa keluar apinya pemikirannya kayak gitu kan itu. Ya. pengalamannya kejadian orang disengaja no. Kejadian itu jatuhnya batu mati menatap batu di bawah Ya. di situ ada sampah Biasa. itu menyala keluar Itu menatap tuh. Iya. Betul. membentur batu di bawah di situ Keluar apinya. Berarti batu Ada. karo batu menatap. Batu karo batu batunya menatap. membentur kok keluar apa menyalanya api itu Bu. Ini baru kenal namanya api ini. Terus akhirnya kan menemukan api itu. Terus dibuat apa pertama kalinya itu? Pemikirannya kalau makan-makan kalau masih belum masak kan kurang segar. Ya. Langsung direbus atau dimasak di istilahnya dirumpuk istilahnya wong Jawa dibakar Ya dibakar. kan mudah merasakan segar di mulutnya itu. Nah terus pawonnya itu Bikinannya ya batu-batu tumpuk istilah sekarang dipasang ada ya foto ya jebak diputus-putus batang pohon pisang itu istilah geradi kalau itu dibentuk segitiga. ya sebentar. Kok sudah ada geradi itu? Belum Oh. Gitu loh. dikapak alatnya kan dari batu dibentuk seperti kapak Iya. seperti golok bisa loh. Itu pemikirannya keadaan alam. Dari pelajarannya gerakan alam ini. Terus ya Tidak sengaja. tidak sengaja. Terus seperti bata itu dapatnya dari mana? Kan belum ada buat pawon itu loh. Ya. Timbul pemikirannya bagaimana dapatnya
api bisa tidak ketiup angin, Ya. dipasang pohon pisang di golok-golok Didebok itu toh. didebok nek batang pisang Batang pisang. Itu dibuat pawon. pawon. Iya, belum mewah seperti sekarang, tapi sederhana. Terus itu kan pawonnya sudah jadi. Alat buat itu buat memasak air itu seperti subluk itu menggunakan apa? Madaya itu sudah bikin cowek sudah bisa. Itu kan cowek kalau mau menyambel terus Iya. mau menggodok bayu. Pemikirannya Nggak ada merebus nggak ya? cari air Godok kayak. di daun pohon apa? Sing Daun kene yang pisang merubah. apa niku di Ulang ning kono bahasa Indonesia sing kene godok. air. Wes purba, keturunan purba kabeh. Menggodok banyu. Di dalam pawon, di atas pawon. Pawon dapur. Nah, Ya, dapur. Jadi dapur. Dari pawon. Di dapur sekarang. Dapur ya. Sebentar, yang tadi kan belum diterangkan apa? Menggodok banyu. Menggodok banyu atau masak air. Oh, masak itu. air. Ya. Kan dulu kan sudah bikin cowek dari Ya. tanah, pilih Ya, dari tanah. Tanah. Akhirnya pemikirannya buat tadi dalam di seperti ditinggikan istilahnya diperbuat seperti bola gar gitu, juga dua itu. Sekarang ngarani apa? Apa? Suat apa? Merik seperti bahasa kuali alat kan. Oh, berarti masuk bahasa purba ya? Ya, Kalau bahasa Indonesia, sekarang- tapi oh, kan bahasa- dulu kan belum bisa menamakan. Nah sekarang merik Meri. Menamakan. menamakan. Berarti Nah. sebentar. Ya. Kalau mere itu saya dengar ini. Sebelah Seperti prio apa? loh, prio. Bentuknya seperti Bentuknya apa? bulat, Ya. atasnya diberi lubangan. Ya. Istilahnya orang Jawa kuali. Oh ya, kuali itu. Berarti subluk itu ya. Ya. Bukan lublok, ini Kuali. merik. Iya. Tanjung Priok biasanya Priok yang sembunyi. Nah, sekarang Priok. Itu kalau mau menggodok banyu. Menggodok. Terus kalau mau masak nasi, Padi ya belum kena, belum kena. belum ada bau yang dikenal itu biji pohon ketela pohon. Bohong. Ketela pohon ini sekarang namanya ubi jalar. Ubi jalar. Oh ya. Berarti makanannya ubi jalar itu ya. Selain itu Dia dapat menemukan ubi jalar, dia tidak sengaja, dia melompat-lompat mencari nafkah. Ada yang misalnya tanah yang dalam di situ, istilah meloncat tekelaan apa? Nama-nama. berpegangan.